Petugas dan warga berupaya menolong para lansia yang terjebak dalam peristiwa kebakaran di Panti Werda di Kota Manado, Sulawesi Utara. Sementara api terus membesar menghanguskan bangunan panti. Usai api padam, petugas menemukan 16 jenazah lansia yang menjadi korban. Selain korban meninggal dunia, ada 3 lansia yang mengalami luka bakar. Usai dievakuasi, belasan jenazah sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Manado untuk dilakukan proses identifikasi. Sementara 2 korban luka dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Manado dan 1 korban dirawat di Rumah Sakit Awaloi Manado. Hingga kini penyebab kebakaran masih terus diselidiki pihak berwenang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langya News melaporkan. Saya sudah dengan baik-baik. Iya. Sari anaknya tak bawa kedua. Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumahnya siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma bicara surat. Wong ini punya kok tak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Kasus dugaan pengusiran paksa Nenek Elina dari rumah yang ditinggalinya oleh oknum ormas di Surabaya, Jawa Timur terus ditangani penyidik Subdit Renakta Reskrim UM Polda Jawa Timur. Penyidik telah memeriksa 6 orang saksi, 1 diantaranya Nenek Elina sebagai pelapor. Saat diperiksa, Nenek Elina mengaku dirinya dimintai keterangan penyidik terkait kronologis dugaan pengusiran paksa oleh oknum ormas yang videonya viral di media sosial. Ya, tulisannya namanya Madas. Madas apa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Ya, jadi itu yang nyuruh ngangkat saya untuk keluar. Untuk keluar, tidak boleh masuk ke dalam. Saya terus disuruh diangkat orang 4, kaki 2, tangan 2. Ya saya lawan. Beberapa saksi yang ada di TKP kemarin, Pak. Yang ada di video itu termasuk Anda? Masih ya. Sebelumnya Nenek Elina yang berusia 80 tahun ini melaporkan dugaan pelanggaran pidana tentang pengeroyokan dan atau kekerasan secara bersama-sama. Dalam kasus ini polisi juga menyita 1 buah mobil pick-up sebagai sarana yang digunakan untuk mengosongkan rumah sang nenek. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong Anyus melaporkan. Diduga cekcok masalah pembagian harta warisan, seorang pria menganiaya paman dengan tombak. Sementara itu kasus pengusiran paksa seorang nenek oleh oknum ormas di Surabaya, Jawa Timur berlanjut ke tahap penyidikan. Inilah detik-detik saat RK menganiaya pamannya Muhammad Yusuf di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Usai menikam pamannya, pelaku berusaha kabur namun berhasil ditangkap warga. Akibat dianiaya dengan tombak, Muhammad Yusuf mengalami 2 luka tusukan di dada dan kaki. Ia kemudian dilarikan warga ke IGD RSUD Syekh Yusuf untuk mendapatkan perawatan medis. Penikaman ini terjadi setelah korban dan pelaku RK terlibat cekcok masalah pembagian harta warisan. Penikaman, maksud orang ditikam dia. Kenapa bisa itu? Saya juga tidak tahu. Makanya korban datang. Sekitar jam berapa itu tadi kejadiannya? Baru. Iya. Terus ini korban sekarang dibawa kemana? Dibawa ke rumah sakit. Saat ini pelaku telah menjalani pemeriksaan di Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Pria paruh baya ini tak kuasa menahan tangis saat mengetahui 3 anggota keluarganya tewas mengenaskan di rumah mereka. Mereka adalah pasangan suami istri Kasil 55 tahun dan istrinya Suningsih 42 tahun serta anak sematawayang keduanya Nia 20 tahun yang masih berstatus sebagai mahasiswa. Ketiga korban ditemukan di 2 lokasi yang berbeda. Ibu dan anak ditemukan tewas di dalam kamar mereka sedangkan suaminya ditemukan tewas di kamar mandi. Darah tampak berceceran di sekitar jasad korban. Seketika warga pun geger dan langsung melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Kepala desa mengaku resah dengan kasus yang diduga pembunuhan 1 keluarga ini dan berharap polisi segera menyelidikinya. Mohon maaf yang jelas kami warga Demung ya ikut resah dengan adanya ini. Pasti gonjang-ganjingnya ya resahlah begitu. Jadi harapan kami segera terungkap motifnya sehingga semuanya penuh dengan kejelasan. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut, polisi membawa jasad ketiga korban ke Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo untuk melakukan otopsi. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.
Seorang wanita muda di kota Depok, Jawa Barat dirawat intensif di rumah sakit usai mengalami luka parah di mata sebelah kiri. Ia terpaksa menjalani pemeriksaan medis usai dianiaya menggunakan ponsel oleh suaminya. Luka parah akibat pecahan kaca ponsel menancap pada bola mata membuat fungsi penglihatan mata kirinya hilang total atau buta permanen. Diketahui pelaku merupakan anak dari seorang anggota polisi yang bertugas di sektor Pamulang. Sulit untuk ditanya kronologinya seperti apa, itu masih sulit banget. Dan untuk kondisi fisik sudah dipastikan buta permanen di mata sebelah kiri, pelipis mata sebelah kiri robek, dan ada pergeseran di tempurung dengkul sebelah kirinya. Saat ini kasus KDRT tersebut telah dilaporkan dan sedang dalam penanganan unit Satreskrim Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yuhriski Anyus melaporkan. Seorang driver ojek online dibegal penumpangnya di Bekasi, Jawa Barat. Sepeda motor dan ponselnya raib. Sementara itu pemirsa, jasad pemuda yang diduga korban begal gegerkan warga di Tangerang, Banten. Seorang driver ojek online menjadi korban begal oleh penumpang wanita di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ia merintih kesakitan usai disiram dengan cairan oleh pelaku yang kena pas di wajahnya. Kejadian bermula saat korban mendapatkan orderan penumpang wanita yang meminta diantarkan ke lokasi kejadian. Usai diturunkan, pelaku meminta korban menunggu untuk mengambil uang. Tak lama, seorang pria datang berpura-pura meminjam korek api lalu menyiramkan cairan lem ke wajah korban. Pelaku membawa kabur motor dan ponsel saat korban tak berdaya. Chat dengan wanita bertato, minta tolong dijemput dari Bonlap Kebon Kelapa, minta diantar ke Pasar Seng di atas tangga Ramayana lantai 2. Selanjutnya korban melapor kejadian ke polisi dan kasus kini dalam penyelidikan Mapolsek Cikarang Utara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari, Lutfi Anyus melaporkan. Lah iya, Saya sudah dengan baik-baik. lah iya. Namanya Sari, anaknya tak bawa keluar ini ya? rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumah siapa? Kan tunjukkan, saya minta suratnya tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma punya surat. Wong ini punya kok tak bicara surat. Ayo ibu keluar. Ayo. Kasus dugaan pengusiran paksa nenek Elina dari rumah yang ditinggalinya oleh oknum ormas di Surabaya, Jawa Timur terus ditangani penyidik Subdit Renakta Reskrim UM Polda Jawa Timur. Penyidik telah memeriksa 6 orang saksi, satu diantaranya nenek Elina sebagai pelapor. Saat diperiksa, nenek Elina mengaku dirinya dimintai keterangan penyidik terkait kronologis dugaan pengusiran paksa oleh oknum ormas yang videonya viral di media sosial. Ya, tulisannya namanya Madas. Madas apa, Bu? Madas Maliki. Malika. Malika. Madas Malika. Ya, jadi itu yang nyuruh ngangkat saya untuk keluar. Untuk keluar, tidak boleh masuk ke dalam. Saya terus disuruh diangkat orang 4, kaki 2, tangan 2. Ya saya lawan. Beberapa saksi yang ada di TKP kemarin, Pak. Yang ada di video itu termasuk Iya, Anda? betul, ya. Masih ya. Sebelumnya nenek Elina yang berusia 80 tahun ini melaporkan dugaan pelanggaran pidana tentang pengeroyokan dan atau kekerasan secara bersama-sama. Dalam kasus ini polisi juga menyita 1 buah mobil pick-up sebagai sarana yang digunakan untuk mengosongkan rumah sang nenek. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong Anyus melaporkan.